Oke. Goreng. Mantap. Yo, what's up guys, welcome back to Best Indotech YouTube channel. Sama gue Malven dan yes, kalian udah lihat tadi ya, kita baru aja kedatangan TV baru lagi dari Sony Indonesia, yaitu seri Bravia A80L OLED TV. Mungkin kalau kalian sering denger angkanya ini familiar ya, karena kita emang sering ngebahas ya, 8 bulan lalu barusan kita bahas yang versi A80K, versi tahun 2022-nya, dan gue sendiri itu pakai yang versi tahun sebelumnya lagi, yaitu A80J di living room gue di rumah. Nah, abjadnya nyambung ya, jadi ya J, K, sama L. L buat di 2023 ini. Nah, ukurannya juga kurang lebih sama ya dengan tahun-tahun sebelumnya, ada versi 55 inci, 65, sama 77 inci. Ayo dong Sony, keluarin versi yang lebih kecil kayak brand sebelah gitu loh. Nah yes, di samping gue ini adalah versi yang medium yang tengah-tengah ya, 65 inci, dan gue sendiri yang di rumah itu gue pakai yang versi 55 inci, dan so far gue happy banget. TV OLED-nya Sony ini tuh cocok banget dipakai di ruang tamu, karena biasanya kalau TV-TV OLED dari brand lain, misalnya LG, dia pakai lapisan panel yang glossy ya, jadi kalau kena cahaya tuh kayak mantul banget gitu. Nah kalau Sony dia masih mempertahankan fitur si panel semi gloss atau matte kayak gitu ya di varian A80L ini. Jadi pantulan cahayanya bisa keredam dengan baik dan kualitas gambar juga tetap terjaga. Nah, apa aja jadi yang baru di edisi 2023 ini? Pertama, in terms of design, kelihatannya tuh hampir sama ya. Bagian belakang juga desainnya elegan, khas Sony ya. Portsnya juga kurang lebih sama, masih 2 buah HDMI 2.1, yang salah satunya buat port eARC ya, jadi buat soundbar. Cuma bedanya dari segi tampang ini cuma di kakinya aja, jadi bentuknya kayak bentuk diamond gitu ya, atau wajik kalau di kartu remi. Dan sama kayak tahun lalu, dia bisa di-adjust di 3 posisi ketinggian ya. Dan di belakangnya juga ada face mount, jadi kalau kalian pengen nempel ini atau bracketin ini ke dinding, itu juga bisa. Dan yes, untuk remote sendiri yang dipakai tahun ini juga ada sedikit perubahan dibanding sebelumnya. Di tombol setting sama ada tombol beberapa aplikasi juga ya ini ya. Jadi ada Crunchyroll yang baru nih buat kalian yang demen nonton anime ya. Ini bakalan cocok. Dan ada satu lagi sekarang Bravia Core, yang sebenarnya memang aplikasinya Sony sendiri sih buat movie enjoyer, yang nanti kita juga bakal bahas lengkap. So itu tadi bagian luar, bagian eksteriornya. Sekarang kita fokus ke bagian dalamnya. Ada 3 poin improvement yang difokusin sama Sony di tahun ini. Kita mulai dari yang pertama, picture quality, yang kedua gaming mode, dan juga yang audio. Kita bahas satu-satu dari picture quality dulu. Dan di tahun ini Sony klaim ada improvement dari segi image processing yang bikin tampilan gambar itu jadi lebih realistis dengan XR cognitive prosesornya. Jadi ada AI algorithm gitu. Yang di dalamnya terdapat beberapa komponen lain seperti XR3 Luminous Pro yang bikin tampilan volume warna itu meningkat jadi 1 miliar warna, dan XR Clear Image yang mengimprove image processing dan upscaling yang nanti juga kita bakal bahas. Cuma sayangnya memang dari segi panel OLED-nya sendiri guys, Sony masih menggunakan panel yang sama dengan generasi sebelumnya ya, di saat beberapa brand kompetitor gitu menggunakan panel OLED yang lebih terang sekarang gitu. Jadi dari segi brightness, ya dari segi specs, nits-nya itu masih gitu-gitu aja sama dengan yang tahun lalu. Cuma memang balik lagi, nits itu kan bukan segala-galanya ya. Nah setelah pemakaian sendiri, jujur buat gua yang pakai generasi sebelumnya A80J, itu tingkat keterangannya memang udah lebih dari cukup dengan kondisi living room gua yang banyak jendela gitu kan, itu juga masih aman-aman aja. Cuma memang ya kalau kalian dapat pakai panel OLED yang lebih terang, pasti experience nonton HDR juga lebih bagus gitu. Cuma balik lagi, intinya ya TV OLED, panel OLED, organic LED, kalau udah nyobain warna hitam pekatnya gitu ya, warnanya tuh kayak bener-bener bikin mata kalian jadi jahat gitu, kayak liatin TV lain tuh jadi berasa kayak jelek gitu. Part berikutnya adalah di sektor gaming. Nah, ada improvement juga yang baru di edisi 2023, di mana ada dedicated gaming mode, yang di dalamnya itu ada fitur pengaturan-pengaturan seperti VRR ya, variable refresh rate buat gaming, motion blur detection, black equalizer, dan juga ada crosshair biar yang suka salah-salah nembak tuh kebantu gitu. Nah kalau ngomongin gaming juga, pastinya nggak lupa kalau TV Sony punya fitur optimalisasi dengan PS5. Jadi lebih seamless ya untuk setting-setting menyeting, grafisnya jadi lebih gampang juga. Nah satu lagi soal gaming yang gua belum pernah mention ya di video-video lain adalah soal teknologi upscaling dari Sony yang merupakan bagian dari XR Clear Image tadi ya. Ini tuh kenotis banget, lebih bagus daripada beberapa brand TV OLED lain yang pernah gua coba, terutama buat kalian yang pakai Nintendo Switch.
Yes, Nintendo Switch sendiri kan ketika kalian docking ya, itu memang cuma mengoutput resolusi Full HD 1080p. Nah, di sini itu tuh bisa kayak berasa di upscale kayak native 4K, tajam dan clean banget. Nah, kalau kalian mau mainin sebenarnya settingan-settingannya tuh bisa dicoba tes namanya tuh Reality Creation. Yang gua biasanya tuh setting pakai manual di angka 30 sampai 40 karena standarnya tuh kayak cuma 10 dan kalau ketika dinaikin tadi settingan tampilannya itu bisa seakan resolusinya kayak 4K gitu tajam ya dan nggak soft kayak low resolution gitu. Jadi selain buat PS5 cocok, TV ini juga cocok buat Nintendo Switch. Nah, satu lagi fitur gaming yang katanya bakal hadir via software update adalah screen size, di mana itu bisa ngatur ukuran layarnya jadi kecil sampai ke 30% dari keseluruhan layarnya, jadi bakal kecil gitu banget. Gua rasa fitur ini ada karena memang akhir-akhir ini kan banyak mulai ada tren menggunakan TV OLED sebagai monitor, terutama buat gaming ya, karena kan bisa sampai 4K 120Hz tadi. Cuma memang ukuran TV Sony A80L ini kan termasuk gede ya, yang paling kecil aja 55 inci dan kurang cocok gitu dipakai di meja. Mungkin ini pertanda kalau Sony bakal bikin versi TV OLED yang lebih kecil dari yang ada saat ini. Ya, semoga aja deh ya. Dan yes, terakhir di bagian audio, nah Sony mempertahankan fitur unggulannya yaitu Acoustic Surface Audio Plus, yang mana dari TV ini tuh speakernya tuh ada di layarnya. Jadi kalau kalian nonton gitu film-film ya yang ada dialog-dialognya, dia tuh persis keluar dari posisi mulut si aktornya sendiri. Nah, plus yang baru ada fitur Sound Field Optimization, yaitu fitur kalibrasi ruangan ya, room calibration, yang kemarin kita juga sempat tes di soundbar HT A3000, itu yang Sony juga, dan ini udah hadir langsung di TV-nya. Nah, dari segi kualitas suara sendiri juga udah oke buat TV-nya aja ya. Dia itu ada 3 kayak semacam pasif radiator, actuator, sama 1 subwoofer gitu. Cuma buat pengalaman maksimal ya rekomen banget buat kalian tambahin soundbar, misalnya si HTA 3000 tadi. You know what'll cheer you up? A cheese ball. Yeah. Huh? Come on, suck one up. Take a handful. That was smooth. That was very smooth. Oke, di luar yang baru-baru tadi guys, Sony juga tetap mempertahankan yang oke-oke dari sebelumnya, yang mulai dari aplikasi Bravia Core, yaitu aplikasi semacam kayak Netflix ya, movie streaming yang isinya adalah ya film-film buatannya Sony Pictures ya. Dan di sini kalian bisa streaming dengan high bitrate sampai dengan 80 megabit per second, yang mana kualitasnya tuh hampir mendekati 4K Blu-ray ya. Ditambah sekarang juga udah tersedia audio dalam format Dolby Atmos di Bravia Core-nya. Nah, Sony ngasih total 10 kredit buat film-film pilihan ya, dan ada juga pilihan buat unlimited streaming yang nggak perlu pakai kredit tadi. Nah, kelihatannya Sony mulai fokus juga ya ke digital content ya, mulai dari yang si Bravia Core tadi untuk film-film dan juga games-gamesnya yang sebelumnya eksklusif nih cuma di Sony PlayStation, mulai dijual juga di platform lain di PC, misalnya di Steam kayak gitu. So ya, kesimpulannya TV ini ngasih sedikit improvement sih bisa dibilang dari tahun lalu ya. Memang fokusnya tahun ini di bagian gaming tadi terutama ya. Tapi aspek multimedia juga tadi ada penambahan, picture quality sama audionya juga ada upgrade. Dan tampilan tadi ya, desainnya ada perubahan sedikit. Sisanya masih 11-12 sama seri sebelumnya. Nah, untuk Sony A80L Bravia, TV OLED ini dijual resmi sama Sony Indonesia starting di harga Rp25.999.000 untuk varian 55 inci, Rp38.999 buat 65 inci, dan Rp64.999.000 untuk 77 inci. Wow, harganya ya. Advice gue sih sebenarnya ambil versi tahun lalu mungkin ya, karena harganya udah turun jauh gue lihat ya. Plus ya bedanya juga tadi tipis-tipis kan, cuma pastinya stoknya juga udah lebih sedikit. And yes, that's it. Thank you semua buat teman-teman yang udah nonton. Nah, kalau kalian suka videonya bantu klik tombol jempol. Kalau ada pertanyaan, komen aja langsung di kolom comment section di bawah. Dan itu aja. Nama gue Malvin. I'll see you guys on my next video. Ciao. Once you go OLED black, you never go back.